open mic. Ya, ya silakan Ibu Gusti. Shalom Pak Roy dan teman-teman semua. Haleluya, shalom. Sejak kemarin saya tuh sebenarnya pengen tanya tentang, karena kemarin kan pasti ramai kalau Sabat Sabtu ya. Iya. Tentang bangsa Israel yang lari ke Petra ya Pak. Iya. Kalau kita saja mengetahui, pasti orang yang si jahat itu juga mengetahui. Lalu bagaimana mereka bisa tidak terlacak, karena saya pernah ke Petra ya, jadi saya tahu kondisi seperti film di itulah, benar-benar tuh mirip ya di desa di karang-karang gunung gitu, batu-batu kan. Jadi bagaimana caranya mereka bisa selamat ya Pak? Memang kuasa Bapak Yahweh itu luar biasa. Cuma kan kita aja yang orang goyim mengetahui bahwa akan diselamatkan, bangsa Israel akan lari ke sana sebanyak 144 orang. Pasti mereka juga akan melakukan hal yang sama untuk melacak bangsa Israel yang diselamatkan itu, Pak. Betul, betul, betul. Jadi gimana tuh Pak? Ini kepala saya sebagai manusia, kasihan banget kalau sampai, pasti terjadi sih penyelamatan itu, karena malaikat Mikael pasti melindungi mereka ya, sama seperti ketika Yosua menuju tanah perjanjian. Hanya sebagai manusia saya bertanya, bagaimana caranya mereka bisa selamat sampai pada masa kerajaan 1000 tahun. Ya, ya, terima kasih Ibu Gusti. Jadi saya berikan dulu mulai dari mengenai pengajaran 1290 hari dan 1335 hari. Ya, karena itu ada di dalam Tanak. Ya, dan orang-orang yang tertinggal, ya, orang-orang Yahudi yang tertinggal, mereka adalah orang-orang yang belajar Tanak. Kalau mereka belajar Tanak, maka mereka pasti akan diingatkan masalah mengenai rapture. Ya, ternyata rapture itu ada di dalam Tanak, saudara. Nah, disitulah mereka mulai menghitung, karena orang Israel itu orang yang penghitung, ya. Dan mereka hitungnya dari mana? Ini ada peristiwa apa? Mereka mungkin hari ini belum sadar. Ada ayat-ayat yang masih tersembunyi, ya, yang mereka tunggu. Ini apa ini? Tapi saat mereka terlihat rapture dan mereka terbelah, ya, karena apa? Karena saat itu ada dua saksi. Ya, nah ini masih misteri dua saksi ini. Nah, dengan adanya dua saksi ini, maka mereka melihat kebenaran firman Tanak itu lebih jelas. Dan mereka lihat bahwa mereka harus lari, ya. Dan tempatnya sudah ditunjuk melalui kitab Yesaya, yaitu Petra. Ada tulisan Petra di situ. Nah, bukan cuma di situ saja, mereka juga dikasih yang namanya time period, waktu, yaitu 1335 hari. Suruh ngitung gitu. Dan itu ayat itu terkenal sekali. Mungkin sampai hari ini mereka bingung. Ini kenapa sih ya? Kok sampai ada dua angka, 1290 dan 1335. Saya yakin mereka masih bingung. Tapi buat kita nggak bingung. Karena kita bakal rapture, kita nggak ngalamin, jadi kita nggak perlu bingung. Bahwa Ruah Yahweh Elohim memberikan dengan jelas. Ya, nah, dari situ mereka hitung. Dan setelah mereka hitung, mereka bukan cuma selesai di sana. Mereka pasti tahu yang namanya nubuatan yang ditulis oleh Daniel mengenai patung Nebukadnezar, beserta juga tentang 4 binatang. Mereka pasti akan cari lagi di sana, karena Tanak itu punya kitab wahyu ya, wahyunya Tanak itu adalah Daniel, ya. Wahyunya Tanak itu adalah Daniel, dan mereka pasti akan ke sana. Dan saat mereka ke sana, saya tunjukkan satu ayat, yaitu di dalam Daniel 11 ayat 41. Daniel 11 ayat 41. Daniel 11 ayat 41 ini bunyinya adalah, dan dia akan masuk ke dalam negeri yang mulia, dan banyak orang akan tersandung, tetapi mereka ini akan terluput dari tangannya. Edom dan Moab dan kaum kepala dari kaum Amon.
ya. Nah, disinilah sebetulnya bercerita tentang pergerakan anti Hamasiyah ke seluruh dunia. Akan tetapi di daerah Edom, Moab, dan Amon ini ada perlindungan. Dan daerah itu pasti yaitu di daerah Petra itu tadi. Ya. Nah, jadi mereka tahu mereka harus ngungsi. Yang penting taat dulu, ngungsi dulu ke sana. Mereka lari dulu ke sana, itu yang penting. Dan sampai di sana bagaimana cara perlindungannya? Memang ingat bahwa zaman anti Hamasiyah itu adalah zaman yang blended. Blendednya begini, antara roh-roh jahat itu keluar dan juga um, alam fisik itu menyatu. Nanti kita akan melihat satu pelajaran berikutnya bahwa di dalam kitab Kilyah, nah kitab Wahyu ini dijelaskan bahwa ada roh-roh jahat yang dilepas dari beberapa tempat. Salah satunya namanya Sungai Efrat, ya, dan dengan tujuan untuk menyiksa manusia. Ya, jadi kondisinya blended. Karena itu cara Bapak Yahweh juga blended. Dan itu jawabannya ada di dalam Daniel 12 ayat yang pertama. Yaitu yang berbunyi, pada waktu itu akan muncul Mikael, pemimpin besar yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Dan akan ada satu masa kesusahan besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak bangsa-bangsa ada sampai pada waktu itu. Dan pada waktu itu bangsamu akan dibebaskan, yakni maksudnya dilindungi, semua orang yang akan didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Ini ada satu kitab yang khusus mencatat nama-nama orang yang dilindungi, yang terlindung di Petra. Dan secara miracle, ya, spiritual alam roh, orang-orang ini didampingi oleh Mikael. Ingat, Mikael itu hanya salah satu daripada pemimpin. Salah satu. Berarti masih ada pemimpin-pemimpin yang lain yang setia kepada Bapak Yahweh yang namanya tidak disebut. Dan ini merupakan grup daripada kerub, karena dia adalah penjaga. Jadi Mikael adalah grup kerub. Ya, kita sudah tahu karena di satu peristiwa Mikael berlawanan dengan Satan untuk memperebutkan jasad daripada Moshe. Ya. Nah, kalau tidak selevel, maka mereka tidak mungkin dipertemukan. Karena mereka satu level, maka mereka ditemukan, yaitu malaikat-malaikat perang. Ya, dan itu grup daripada kerubim. Kita sudah belajar di wisata yang ketiga atau keempat kalau nggak salah. Ya, jadi mereka akan didampingi, ya, dengan luar biasa. Caranya bagaimana? Saya yakin akan banyak ada kesaksian saat mereka nanti yang lolos dan kita turun dengan tubuh kemuliaan, ya mereka bisa cerita dengan kita, atau kita sudah bisa ngintip dari Syamayim apa yang terjadi, ya. Haleluya. Terima kasih Ibu Gusti. Terima kasih Pak Roy. Ya, ya, bisa dipahami ya. Ya, Pak. Ya, haleluya. Pelajari kembali, udah pernah tuh dengerin firman yang di 1290 dan 1335 hari. Tapi kalau memang harus terus-menerus diulang kembali supaya benar-benar nempel. Terima kasih Pak. Ya, kenapa harus sering diulang? Karena terus terang selama periode kehidupan kita ini kita selalu ditempelin dengan pengajaran Yunani, gitu ya. Salah satu contohnya yang kemarin yang saya ungkapkan, ya, bahwa pengajaran Yunani ini selalu menggunakan masa 666 tahun. Itu nggak ada, salah, ya. Karena itu harus sesuai dengan pola yang benar, yaitu pola Shemitah, begitu. Ya. Iya, tadi saya mau menyambung yang kebetulan Pak Roy yang membuka. Jadi kalau yang lalu kan kita bicaranya
3,5-nya itu sedang berjalan sampai ke 2025 atau 2026. Lalu kita ada rapture, kemudian baru yang kedua anti Hamasyahnya. Tapi kemarin kan Pak Roy memberikan informasi yang tek gitu ya di kepala saya. Oh berarti sebenarnya ternyata 3,5-nya ketika masa Adonai Yeshua Hamasyah ada di sedang pelayanan di muka bumi. Jadi memang harus diubah mindset kita, benar Pak Roy. Betul. Tadi mungkin nanya, cuman saya pikir ini kayaknya sih saya yang salah nyambung apa bagaimana? Pak Roy udah jelasin tadi. Jadi berarti kita ini sebenarnya dalam masa bukan 3,5 tahun pertama ya Pak? Bukan. Tapi menunggu rapture ya. Iya. Ya, kita menunggu rapture. Ya. Tapi 3,5 tahun kita ini adalah sudah di masa satu putaran Shemitah. Itu yang benar. Gitu. Jadi kadang-kadang istilah salah itu bikin konsep salah gitu loh. Istilahnya salah. Jadi dalam pikiran kita ini terbangun sesuatu yang keliru. Itu harus dibetulin. Fondasinya harus benar. Saya kenal kata Shemitah tuh ketika 2 tahun lalu ada teman-teman cerita, kemudian saya cek bahwa di Israel itu bisa membeli tanah karena walaupun dalam kondisi Shemitah, jadi tanahnya bisa dibeli dan itu walaupun bukan jadi properti ya, hanya bukan jadi hak milik, jadi seperti hak guna bangunan kalau di Indonesia. Hak sewa. Itu tiap Shemitah mereka boleh melepaskan itu, merilis, tapi nanti dalam waktu berapa tahun harus dikembalikan lagi, ada sewa ya, seperti Pak Roy bilang sewa. Jadi saya kenal Shemitah itu dari situ. Ternyata di dalam firman lebih dalam lagi ya, bukan hanya pola 7 tahun pertanian, tetapi 7 tahun firman Bapak Yahweh itu benar-benar ya pola Zainnya Pak Yosef Roy di saya dibukakan benar-benar luar biasa sih. Bukan hanya duniawi Shemitahnya ya, ternyata sampai ke dalam hal rohani. Betul. Ya, itu luar biasa. Saya dapatnya juga itu karena dorongan Ruah Yahweh Elohim. Saya ini baru dapat loh. Dalam arti kalau dihitung secara tahun, 2 tahun lalu saya nggak tahu apa-apa soal Shemitah. Tapi dengan diperlengkapinya satu-satu, dan saya tidak menolak kata Shemitah itu. Apa sih kata Shemitah? Itu kan urusannya orang Israel. Enggak gitu. Itu bahaya, itu kalimat bahaya. Jadi saat ada pewahyuan seperti yang saya saksikan kemarin mengenai daftar yang Pak Robi bikin itu, saya nggak menolak secara verbal. Kalau nolak secara verbal, itu efeknya alam rohnya akan tertutup buat saya. Gitu. Seringkali ada banyak orang, mengapa kok nggak bisa sampai mengenal nama Yahweh aja nggak bisa sampai kenal. Karena ya itu, belum apa-apa ditolak, ngomong dia. Dan saat dia ngomong, kita nggak tahu itu ada setan apa itu, maksudnya di sekitar orang itu. Oke, kamu nggak mau ya, di-lock sama dia. Nggak dapat sudah. Nggak dapat. Begitu, itu bahaya. Jadi saat mengenai Shemitah, itu saya udah perlengkapi Bapak Yahweh mengenai ini dan itu, dan ada dorongan, kenapa ya kok Shemitah? Kenapa ya kok Shemitah? Gelisah hati saya. Itu ada suara terus dalam hati yang ngomong Shemitah. Saya pikir apa ini ya, Terus tak perhatikan apa sih, saya cek, oh Shemitah itu tahun ke-7. Tapi fondasinya Bapak Yahweh terus Ruah Yahweh Elohim sudah siapkan mengenai pola angka 7. Dari situ terbuka semuanya. Begitu. Haleluya. Ya, dan itu berhubungan dengan Yobel. Ya, tahun Yobel yang ke-50 ya. Ya, jadi 7 kali Shemitah, kemudian setelah itu tahun berikutnya adalah Yobel. Ya, tahun yang ke-50. Tahun 50. Itu luar biasa. Ya itu Pak, saya juga belajar dengar pertama tuh ketika teman-teman menceritakan di Israel boleh beli tetapi dalam sistem sewa gitu. Karena ini ada Shemitah bla 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 gitu. Terus nanti yaitu ke arahnya ke Yobel, tapi hanya sebatas hal duniawi ya, nggak masuk karena teman-teman kan kebetulan pada waktu itu saya pun masih ayunan, jadi nggak seperti sekarang saya memahami di dalam. Thank you Pak. Haleluya. Jadi jelas bahwa pola ayunan itu bukannya nggak ada, cuman limited, terbatas. Ya, kan kita bisa rasakan.
Tapi begitu kita beralih ke pola Ibrani, wah kita diperkaya. Kita diperkaya. Ya, terima kasih Sister Gusti ya. Ada lagi yang mau menyambung? Silakan. Ya, silakan Bro Adi, silakan. Salam Pak Yosoproy Shalom, dan shalom. tim di Arizona. Salam, salam buat Yosoproy dan salam buat teman-teman semua yang ada di room yang menyaksikan kita pada saat ini. Buat teman-teman yang ada di live chat juga salam. Ya, shalom. Aku menyambung sedikit Pak Yoseproy tentang apa yang dibahas Pak Yoseproy dengan Sister Gusti. Karena memang sebenarnya aku ingin bertanya juga kemarin, cuman karena memang waktunya ya, karena waktunya. Jadi tentang konsep Ibrani dan konsep Yunani, dan kenapa juga kita harus mengulang, dan saya setuju sekali Pak, kenapa kita harus mengulang, biar benar-benar dengan pengulangan itu kita semakin dibawa ke dalam pengertian yang lebih lagi dan lebih lagi gitu. Karena memang selama ini, kalau untuk saya juga terlalu dipengaruhi dengan konsep Yunani yang salah itu. Ya, tentang tentang tahun Semitah itu. Ternyata kalau konsep Ibrani yang Pak Yosef Roy sampaikan itu 7 tahun itu 3 tahun zaman Adonai Yeshua Hamashiach dan 3 tahun yang sudah kita masukin ini 3 tahun setengah cycle gitu ya, cycle Semitah pertama. Tetapi kalau yang dari Yunani itu yang seperti Pak Yosef Roy sampaikan tentang tiga teori rapture itu, yang tribulasi yang pertama dan Great Tribulation yang kedua, itu Pak Yosef Roy. Ya, jadi saya ingin tanya sedikit juga di sini Pak Yosef Roy, itu kan sebenarnya bicara 7 tahun. Kalau yang konsep tiga teori rapture ini kan juga 3 tahun, 7 tahun. Tapi memang mereka pakai 7 tahun yang salah ya. Sebenarnya tuh 7 tahun Semitah itu yang benar ya Pak Yosef Roy. Betul. Kalau dan kalau misalnya kita kembali ke kebenaran firman itu di mana Pak Yosef Roy? Untuk kita bisa apa sih menerangkan kalau 7 tahun yang tiga teori ini yang konsep Yunani ini salah gitu Pak Yosef Roy. Ya, terima kasih Pak Adi. Jadi kalau mau menjelaskan, itu harus kembali ke pola yang benar, yaitu Shemitah. Gitu. Kalau mau dijelaskan pakai cara lain susah, karena fondasinya nggak ada. Seperti yang kemarin yang saya ungkapkan, yang saya jelaskan bahwa mengenai masa uh, 666 yang mereka kira itu 7 tahun, itu ayatnya cuma satu, yaitu Daniel 9 ayat berapa itu yang kemarin. Cuman itu. Patokannya cuma di situ. Padahal itu nggak bicara soal masa 666 yang jumlahnya 7 tahun. Enggak. Daniel 9:27 kalau nggak salah ya. Iya, kalau nggak salah Pak, 27. Iya, Daniel 9:27. Dan raja itu, nah dan dia ya akan meneguhkan perjanjian dengan banyak orang selama 1 pekan. Nah, itu satu masa atau 1 minggu. Nah, itu hanya itu saja yang diambil ya tanpa dilihat bahwa dia itu sebetulnya bukan anti Hamasiyah, tapi dibuat anti Hamasiyah yang menguasai 7 tahun. Begitu. Ya, padahal dia sini ini berkata tentang Yeshua. Bahwa Yeshua ya yang ayat selanjutnya yang sebelumnya dikatakan bahwa yang selanjutnya maksud saya Yeshua ya akan meneguhkan perjanjian dengan banyak orang. Banyak orang ini bukan cuma orang Israel, tetapi orang Goyim. Perjanjian apa? Saya bisa lihat. Ini original teksnya, maksudnya begini. Original plan-nya itu adalah perjanjian bahwa darah binatang itu tidak bisa membawa orang masuk Samayim. Hanya darah Yeshua lah yang bisa membawa manusia masuk sampai Samayim. Itu perjanjian.
Dan itu selesai di pertengahan. Begitu. Nah, tapi ingat, setan juga mau seolah-olah menjadi pahlawan begitu dengan cara meniru cara Yesua menghentikan korban itu. Jadi disinilah letak kesalahannya, sehingga mereka tetap dalam konsep pre-tribulation, mid-tribulation, dan post-tribulation gara-gara 7 tahun ini. Gitu. Tapi sebetulnya nggak bicara soal itu. Ya, sangat sangat jelas sekali, sangat jelas sekali. Ya, oke, Pak Yosef Roy. Terima kasih Pak Yosef Roy Haleluya. buat penjelasannya Pak Yosef Roy dan mengenai tentang apa yang kita bahas hari ini Pak Yosef Roy. Saya mendapatkan pengertian seperti yang Pak Yosef Roy katakan tadi, terutama di Matius 24 ayat 22, dan bila waktunya tidak diperpendek atau dipersingkat, maka semua manusia tidak ada yang selamat, tetapi karena orang-orang pilihan, waktunya akan dipersingkat. Dan memang penjelasan Pak Yosef Roy hari ini yang aku tangkap itu, poinnya itu kalau yang aku tangkap itu memang mengenai waktu ya, waktu. Zaman. Jadi zaman 1000 tahun pertama, zaman 2000 tahun kedua dan berikutnya itu memang itu bicara proses juga. Segala sesuatu itu ada proses. Dan menyangkut Matius 24 ini juga ini sebenarnya kita ini semuanya hanya karena kebaikan Bapa Yahweh di dalam Yesua HaMashiach. Hanya karena kasih karunia-Nya saja. Jadi di sini juga dijelaskan maka semua dan bila waktunya tidak diperpendek atau dipersingkat maka semua manusia tidak ada yang selamat, tetapi karena orang-orang pilihan waktunya diperpendek. Jadi yang ingin saya tanyakan Pak Yosef Roy, Sorry. ya yang Silakan, ya, silakan. yang ingin saya tanyakan Pak Yosef Roy tadi kan ada di slide-nya itu apa saja yang bertambah itu ya. Yang ada 6.000 tahun itu, 2.000 tahun pertama, 2.000 tahun kedua, dan 2.000 tahun ketiga. Yang 2.000 tahun pertama itu kan peristiwa Abraham mempersembahkan Ishak itu ya Pak Yosef Roy. Ya. Dan 2.000 tahun yang kedua, yaitu terhitung 4.000 tahun kemudian, 2.000 tahun kemudian, dan totalnya 4.000 tahun itu kan zamannya Adon Yesua HaMashiach. Betul. Ya, yang di peristiwa penyaliban itu. Dan setelah berikutnya lagi 2.000 tahun yang ketiga dan totalnya 6.000 tahun itu rapture. Nah, di sini aku lihat seperti ada pola juga, Pak Yosef Roy. Seperti ada pola juga 2.000 pertama peristiwa Abraham, 2.000 tahun yang kedua peristiwa Adonai Yesua HaMashiach yang dalam karya keselamatannya di dunia ini. Terus 2.000 tahun yang ketiga itu peristiwa rapture. Ya Pak Yosef Roy, ini polanya mungkin Pak Yosef Roy bisa jelaskan sedikit di sini. Dan sebelum Pak Yosef Roy jawab, saya akan baca satu ayat ya Pak Yosef Roy. Ya, silakan. Yaitu di Pengkhotbah 3 ayat 11. Demikian bunyinya, dia telah menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Dia juga telah menaruh kekekalan di dalam hati mereka. Tanpa itu manusia tidak dapat memahami pekerjaan yang Elohim perbuat dari awal sampai akhir. Sekian Pak Yosef Roy, terima kasih. Bapak Yahweh berkati. Ya, terima kasih Pak Adi. Ya, terima kasih untuk sharingnya. Jadi memang unik ya pola-pola yang ada di dalam kitab suci ini. Saya bilang unik ya, tapi punya planning begitu. Ya, jadi Bapak Yahweh menggunakan Abraham sebagai gambaran mengenai peristiwa yang akan datang, yaitu Yesua HaMashiach. Ya, dan luar biasanya Yesua HaMashiach
ya, yang adalah raja, dan kemudian mempelainya juga akan diangkat di dalam kurun waktu 2000 tahun yang akan datang melalui peristiwa rapture. Ya, jadi ini memang ada ceritanya gitu ya. Ada seperti pola yang Bapak Yahweh berikan secara hidden, secara tersembunyi. Ya, jadi ini sangat luar biasa. Di dalam pola di mana Bapak Yahweh menggunakan Abraham untuk melihat masa depan, dan kemudian setelah itu saya sudah pernah sampaikan ini di pengajaran mengenai tunangan ya, kalau nggak salah ya, fiance, ya, di mana gambaran daripada Yisak dan Ribkah, iya, Yisak dan Ribkah, ya kan, Yisak adalah gambaran daripada Yeshua, dan Ribkah adalah gambaran daripada mempelai Yeshua HaMashiach, dan yang membawa adalah Eliezer, ya, Eliezer, dan tidak disebutkan namanya, naik 10 onta, ya, fiance, saya masih ingat itu luar biasa. Jadi itu gambarannya lengkap itu, dengan kurun waktu. Sekarang kita sudah bisa lihat, seperti gambar yang tadi saya tunjukkan, bahwa kita bisa lihat posisi kita di tahun 2023, kita bisa lihat 4000 tahun yang lalu, 2000 tahun yang lalu, bahkan yang sekarang, ya. Dan inilah yang saya sebut sebagai back to the future. Kalau saudara masih sempat memperhatikan pengajaran mengenai yang bertemakan back to the future, kita ini bisa melihat sejarah zaman pulang pergi bolak-balik back to the future, ya. Jadi memang itu luar biasa daripada Dafar Elohim. Ya, terima kasih Bro Adi, terima kasih. Ya, ada lagi yang mau bertanya di sini? Ya, Salam silakan. Pak Roy. Oh, sorry. Tadi siapa ya? Halo. Pak Nathanael. Halo. Ya. Ya oke, Pak Nathanael silakan terlebih dahulu, nanti setelah itu Sister Maya ya. Setelah itu Sister Maya. Ya. Ya, silakan. Shalom semuanya. Shalom. Saya hanya bertanya sedikit aja. Ya, silakan, Pak. Kemarin saya kirim story di WA mengenai punyanya Pak Roy, masa 666, 3,5 tahun atau 7 tahun. Ada yang jawab gini, 7 tahun, nah, tegas. Itu juga termasuk di anggota grup kita loh Pak. Orang yang percaya Bapak Yahweh dalam nama Yeshua HaMashiach. Dan dia mempertegas dengan mimpinya, dengan yakin 7 tahun gitu. Saya dengan tersenyum aja. Ini mempelajari firman Yahweh atau mimpi? Ya. Kalau mimpi itu kadang-kadang ya walaupun orang Bapak Yahweh Yeshua HaMashiach juga tidak tepat. Yang tepat itu sesuai dengan firman Yahweh. Betul. Apa yang disampaikan Bapak Roy itu betul. Saya sangat setuju. Dan mimpi-mimpi itu apakah dari roh Yahweh atau dari roh setan, Bapak? Terima kasih. Iya, kalau untuk menjawab soal mimpi, terima kasih Pak Nathanael. Dari setan atau dari Bapak Yahweh, kalau dalam hal masalah 7 tahun ini, ya bisa jadi, kalau menurut saya nih ya, kalau menurut saya itu dari pengajaran yang salah, kemudian tersimpan di dalam alam bawah sadar, otak belakang, ya, dan kemudian menjadi mimpi dimunculkan begitu, ya. Iya Pak. Fondasinya adalah karena ketidaktahuan akan pola yang Bapak Yahweh telah ungkapkan, begitu. Ya, masalah dari setan atau tidak itu alam roh, saya belum bisa melihat sampai di situ. Ya, tapi yang jelas yang dia ungkapkan, kalau dia masih pola yang 7 tahun itu, maka saya yakin sebelumnya dia sudah mendapatkan pengajaran ya mengenai yang umum, karena ini umum ya. Ayat yang satu ini yang cuman satu-satunya ini dipakai umum ya, yaitu masa anti Hamasya itu 7 tahun. Ya, tapi sebetulnya nggak tepat gitu. Iya Pak, itu saya pikir
mempelajari channel di luar itu, tapi ya pakai nama Yahweh Bapak Yesua yang pernah saya ceritakan itu loh Pak. Iya. Ya, itu percaya bahwa rapture itu akan terjadi setelah masa 666 atau anti Hamasia. Kalau saya tidak yakin, karena saya meyakini bahwa rapture itu sebelum penyiksaan atau kesengsaraan besar itu terjadi, akan roh Yahweh atau mempelai Hamasia akan terangkat bersama roh Yahweh. Itu loh Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Nathan. Karena memang banyak efek daripada pengajaran yang mempercayai masa anti Hamasia ini 7 tahun, ya, maka timbul mereka, yaitu dia percaya akan masa rapture akan terjadi sesudahnya. Itu lebih mudah untuk mereka lihat di situ. Tapi nanti ya, kalau kita terus belajar mengenai kitab Kilyahna ini, Wahyu ini, kita akan jelas melihat bahwa rapture itu tidak mungkin terjadi di akhir, nggak mungkin. Kelihatan jelas kok, ya, sangat-sangat jelas. Saya berikan jaminan itu. Ya, tapi nanti kita belum sampai di sana. Nah, sekarang ini lagi mumpung kita kan masa-masa ini kan masa-masa yang kita harus waspada nih ya. Ya, jadi saudara harus peka dengan ruah Yahweh Elohim. Kalau ruah Yahweh Elohim ngomong, siapkan ini, siapkan itu, saudara lakuin. Saudara mesti peka ini. Ini kita nggak niru yang kanan, yang kiri. Enggak, ada orang memang saya tahu. Ya, Ibu ada Safang mau nambahin lah soal ini, silakan. Shalom semua teman-teman, dan saya kemarin terima kasih banyak kesaksiannya Pak Adi yang luar biasa ya, yang dibaptis itu. Puji Bapak Yahweh. Dan ini saudara, ayo kita doa dulu ya. Terima kasih Bapak Yahweh, Bashem Adonai Yeshua HaMashiach. Bapak Yahweh, kami mau berdoa Bapak Yahweh. Sebentar lagi kami ini saya mau share sebentar. Tolong Amen. Bapak Yahweh, apa yang menjadi message-mu, Engkau tutup bungkus semua dengan darah Yeshua HaMashiach. Amen. Kami minta Bapak Yahweh supaya Satan tidak bisa mendakwa dengan cara, situasi, kondisi, bentuk apapun juga. Di dalam nama Yahweh Yeshua HaMashiach. Bapak Yahweh, kami menyampaikan ini sharing sebentar. Kau tolong Bapak supaya Satan tidak butahkan matanya, buntu telinganya, supaya Satan tidak bisa mencuri, mendakwa, dan tidak bisa melihat Bapak Yahweh, dan tidak bisa mencium, mendeteksi kami semua. Di dalam nama Yahweh Yeshua HaMashiach kami berdoa. Haleluya. Amin. Amen. Nanti setelah Ibu ada Safang, saya beri kesempatan untuk Sister Maya ya. Jadi jangan meninggalkan room gitu. Ya, terima kasih. Ya, silakan Ibu ada Safang. Gini teman-teman, kita benar-benar ini Bapak Yahweh yang ini khususnya ya, karena kita tinggal di Amerika. Saya juga nggak tahu ini untuk Indonesia, tetapi alangkah baiknya kalau kita siap gitu ya, karena kelihatannya ini nanti ini suatu blessing, anugerah, kesempatan ya, saudara boleh ikut di tempat pelayanan menorah ini. Itu adalah momen ya, nanti suatu saat itu akan connection ini akan putus gitu ya, karena akan listrik akan mati, dan itu, dan kita kalau ini saudara benar-benar ini zaman akhir, dan Bapak Yahweh kasih tahu ya sama kita untuk ready untuk menyiapkan lilin gitu ya. Jadi bagi mempelai Yeshua, alangkah baiknya kalau kita menyiapkan lilin di rumah kita. Ya saya percaya memang mujizat ya untuk makanan gitu ya, bukannya kita ketakutan, enggak, karena Bapak Yahweh sendiri yang message ya. Dan kita ini untuk bagi saya di Amerika ini akan terjadi sesuatu yang luar biasa, dan ini tidak main-main. Jadi saya ini ya, karena ini saudara, saya ya kasihan kita sebagai semua mempelai Yeshua, supaya kita juga mempunyai hikmat dari Samayim. Ada yang mengatakan, nggak perlu itu, nanti akan Bapak Yahweh akan membuat mujizat. Mujizat itu saudara, saya kasih tahu, memang mujizat pada saat kita ini tidak tahu, pada saat kita benar-benar gitu ya, kita benar-benar di dalam benar-benar. Tetapi kalau kita sengaja
itu mujizat nggak akan terjadi. Karena kita nggak punya hikmat dari Samaim. Kalau Bapak Yahweh sudah message, tetapi kita tidak melakukan, itu adalah suatu kebodohan. Dan itu adalah salah sendiri, gitu ya. Jangan menyalahkan Bapak Yahweh, gitu ya, saudara. Bukan kita masalah ketakutan, tapi Bapak Yahweh sendiri yang mengatakan itu kita, ini nanti bakalan, khususnya ini ya, yang message untuk kita, karena listrik akan mati dan nggak ada connection. Dan ini puji Bapak Yahweh, dalam momen-momen ini saudara pergunakan waktu yang benar-benar, dan benar-benar saudara hormati hari Sabat. Jangan pernah saudara ngelencer, jangan pernah saudara jalan-jalan, jangan pernah saudara meremehkan hari Sabat. Atau istilahnya punya perusahaan apa, lebih baik ditutup, ikuti, karena sudah nggak worth it lagi. Maksudnya tidak ada ini, nggak worth it gitu saudara. Jadi ikuti perintahnya Bapak Yahweh. Benar-benar ini sudah zaman akhir, dan ini akan terjadi segera gitu ya. Apalagi nanti kita lihat 2024 banyak itu sudah. Bapak Yahweh sudah mengatakan lewat perkataan juga kepada Angel, lewat mimpi kepada saya, lewat inspirasi dari Bapak Yahweh. Dan kita hendaklah kalau saya saudara, memang mujizat itu ada, pasti ada. Tetapi satu hal, kalau sudah Bapak Yahweh beritahukan itu, kita harus punya hikmat dan kita harus melakukan. Jangan kita sengaja gitu ya. Jadi saudara boleh persiapkan untuk untuk menyediakan lilin di rumah. Kalau sampai nggak ada nggak ada listrik gitu ya. Jadi dan juga boleh saudara sediakan makanan untuk saudara untuk menanti pengangkatan gitu ya. Karena dunia ini akan kacau sekali, luar biasa. Saya sudah kasih mimpi juga bahwa nanti banyak orang yang akan berlarian dia mencari perlindungan. Tetapi kita di dalam Bapak Yahweh luar biasa. Bapak Yahweh akan melindungi, menyertai kita. Tapi hendaklah kita sebagai mempelai Yeshua, kita harus mempersiapkan, benar-benar mempersiapkan. Dan mulai hari ini kalau saudara yang dengar hari Sabat, supaya saudara nanti ketika malapetaka terjadi, ya, itu saudara akan diprotek. Ketika saudara berseru, di situ Bapak Yahweh akan turun tangan, dan malaikat-malaikat Bapak Yahweh akan dikirim untuk melindungi, menyertai kita, menolong kita. Dan jangan lupa saudara, kalau saudara ini, saya untuk perlengkapan kita zaman akhir, ya, kalau saya sarankan speaking tongue itu saudara benar-benar diperlukan, karena itu tidak bisa dicuri oleh si Satan. Ketika kita berseru dengan Yahweh, ya, itu di situ kita speaking tongue, langsung connect-nya cepat sekali itu saudara. Karena itu memang terbukti di dalam kehidupan saya, banyak kesaksian. Nanti satu persatu saya akan menyaksikan sebelum connect ini akan terputus, karena nanti ini zaman akhir yang saudara nggak akan bisa ada internet, kemungkinan besar gitu. Ya, sekian kesaksian saya. Nanti kapan saya akan lanjutkan. Terima kasih sahabat Shalom semua, sama saudara-saudara semuanya. Haleluya. Ya, haleluya. Terima kasih Bu Fang. Jadi seperti yang saya ungkapkan tadi, para mempelai Yeshua HaMashiach harus peka. Waktu-waktu ini beda dengan 10, 20, 30, 40 tahun yang lalu. Sangat-sangat beda. Karena kalau kita sudah lihat dari masa kita sudah mendekati itu, dan Yeshua pun juga sudah memberikan hint itu kode-kode ya, yang dikatakan bahwa salah satunya yang sering saya berikan yaitu kalau waktunya tidak dipersingkat maka tidak ada yang selamat. Selama ini saudara pernah mikir nggak? Itu ayat tuh maksudnya apa itu? Kalau waktunya nggak dipersingkat, tidak ada yang diselamat. Plus satu lagi, Yeshua juga pernah mengatakan, saat kedatangan anak manusia, apakah dia mendapatkan iman di bumi?
Coba saudara pikirkan. Ini berarti masa-masa kita sekarang ini kritikal, gitu. Sangat-sangat kritikal. Karena itu ini bukan untuk menakut-nakuti, nggak ada urusan menakut-nakuti, nggak ada untungnya. Tapi berjaga-jagalah. Jadi apa saja yang Ruah Yahweh Elohim akan nyatakan dalam hidup saudara, siapkan ini, siapkan itu. Ini salah satu contoh saja masalah lilin. Mungkin disuruh persiapkan, oh harus menyiapkan satu spesifik sesuatu misalnya. Lakukan saja. Ya, lakukan saja. Ya. Minta pimpinan Ruah Yahweh Elohim bagaimana cara menyiapkannya, merealisasikannya, dan minta tuntunan, begitu. Ya, dan itu akan biasanya Ruah Yahweh Elohim akan mengarahkan dan akan terjadi sesuatu. Jadi melihat kondisi yang sekarang ini, ini permainan dunia sangat mengerikan sekali. Nah, next time lah kita akan lakukan pembahasan ini di materi-materi mengenai meterai yang kedua, 3, 1, 2, 3, dan 4. Ya, saya beri kesempatan untuk Sister Maya, silakan. Shalom Aleichem. Shalom Aleichem, shalom. Terima kasih Pak Roy untuk pembukaan firman-Nya yang sungguh luar biasa, memperkuat kita semua. Haleluya. Dan juga terima kasih pada Bu Hadasa Fangfang atas kesaksiannya, juga sangat menguatkan. Karena saya tinggal di New Zealand, saya juga beli air, beli makanan, sampai menimbun, sampai diketawain orang, tapi saya tidak peduli. Ya, saya mau bertanya ini Pak Yosef Roy, karena memang kita ada di perubahan zaman, dan Betul. juga saya notice begitu banyak kitab-kitab yang bermunculan, seperti kitab Henokh, kitab Baruk, kitab Esdras, kitab Yasar, dan kitab Yobel. Dan saya sendiri sudah membaca semuanya, juga saya sudah baca sampai 2 kali, sampai bagi saya itu adalah sebuah privilege yang Tuhan berikan kepada saya secara pribadi, karena saya juga bisa mengerti detail dari kitab suci kita, dan detailnya itu ada di kitab-kitab ini semua. Tetapi ada juga orang yang berbicara bahwa kitab ini adalah cult, ya, kayak sesat, jangan dibaca gitu. Tapi buat saya, sehabis saya membaca, malah saya tambah jatuh cinta pada Bapak Yahweh, di mana saya menemukan Bapak Yahweh dan semua detailnya yang memperkuat saya dengan kitab suci. Dan menurut Pak Yosef, bagaimana dengan kitab-kitab yang sudah mulai bermunculan ini? Apakah bisa menjadi satu kebenaran dan bisa menjadi fondasi buat iman kita juga? Begitu. Terima kasih. Ya, terima kasih, Sister Maya. Ya, memang banyak bermunculan dalam zaman kita sekarang ini kitab-kitab. Saya berikan pandangan yang benar mengenai kitab-kitab ini, bahwa tulang punggungnya itu adalah Tanak dan Brit Gadasa. Tulang punggungnya itu. Dan kitab-kitab ini adalah kitab-kitab yang melengkapi saja. Ya, seandainya. Saya tahu ada beberapa hal yang kalau tidak salah umurnya siapa ya, itu lain antara Tanak dan buku Henokh atau buku Yashar kelihatannya. Ya, itu ada perbedaan. Nah, kalau sampai terjadi perbedaan, maka kita pegang yang Tanak, begitu. Ya. Dan dan buku-buku itu memang memberikan gambaran apa yang sebetulnya tidak terlihat di Tanak, karena Tanak hanya seperti rangkuman, begitu. Salah satu contohnya misalnya nih, mengapa saat peristiwa Esau dia minta sup kacang merah ya dengan Yakov, sehingga dia mengucapkan satu kalimat di mana dia bilang, si Yakobnya bilang, kalau kamu mau, kamu harus menjual hak kesulunganmu. Dan kemudian Esau mengucapkan, aku nggak perlu hak kesulungan, ngapain, ya kan? Kan dia ngomong seperti itu. Ambillah, dia bilang itu, dijual, tapi bersumpah dulu, oke, dijual. Nah, kalau kita cuma lihat itu, nggak lihat kedalamannya. Ternyata saat itu
dia dikejar-kejar, ya kan, betul kan? Dia dikejar-kejar karena dia dengan orang-orangnya Nimrod saat itu, ya kan? Nah itu melengkapin saja begitu. Jadi kita paling tidak kita bisa tahu di balik itu, padahal si Esau kan masih muda, ya kan? Dia tahu dia bakal jadi kaya raya dengan apa yang diturunkan kepada dia selama dia memegang hak kesulungan. Nah, jadi kisah-kisah seperti itu boleh ditambahkan. Akan tetapi kalau sampai terjadi pergeseran, maka peganglah Tanak. Ya, peganglah Tanak. Begitu. Ya, karena Tanak tidak pernah salah. Ya, itu yang harus kita pegang. Nah, mumpung ini bahas soal ini ya, Ibu Maya mengungkap soal ini. Kita tahu bahwa sering terjadi yang namanya gesekan antara perjanjian baru dengan perjanjian lama. Ya, saya kasih ungkapan perjanjian baru dan perjanjian lama. Saya pernah bahas ini soal mengenai benda yang di dalam kemah suci. Kalau dalam kitab Ibrani itu benda itu yaitu mezbah dupa. Ya, di dalam kitab Ibrani itu ada di dalam ruangan maha suci. Itu di Ibrani. Akan tetapi di dalam Tanak, ya, di dalam Keluaran dan Imamat, Keluaran, itu benda itu harusnya adanya hanya di kemah yang ruangan suci, ruangan kudus, bukan ruangan maha kudus. Betul ya? Nah, mau pegang yang mana? Kalau orang langsung memperhadapkan kita dengan dua ayat itu, ya kan? Kalau kita tidak punya fondasinya, kita akan bingung. Iya ya, berarti perjanjian baru atau Brit Gadasa ini salah nih ceritanya. Kenapa kok nggak nurut Tanak? Dan konotasinya seringkali semuanya akan dianggap salah, begitu. Ya, nah karena itu kita harus bisa menjawab, iya karena saat di dalam perjanjian baru itu kan terjemahan, bisa jadi mereka salah tulis. Nah, fondasinya di mana? Kembali ke Tanak, begitu. Ya, jadi kita hari ini sedang mempelajari tentang Kitab Wahyu. Dari pertama saya sudah ungkapkan bahwa Kitab Wahyu ini adalah kitab yang paling banyak footnote-nya. Sudah tahu footnote ya? Catatan kaki. Footnote, catatan kaki. Dan catatan kaki itu adalah ayat-ayat dari Tanak. Ya, jadi fondasi Brit Gadasa, perjanjian baru, itu adalah Tanak. Bisa lihat ya. Di kita bisa memahami. Nah, kalau kita lihat Tanak itu fondasinya di mana? Fondasinya cuma satu, di Torah. Ya. Jadi kalau sampai ini terjadi, ya kembali ke Torah, karena Torah itu cara nulisnya nggak boleh salah. Dan sampai hari ini, cara mereka tulis Torah itu hati-hati sekali. Jadi Torah itu merupakan diktean dari Bapak Yahweh kepada Moshe, didikte. Jadi kalau didikte itu nggak boleh salah. Ya, jadi kita harus paham caranya. Seandainya terjadi gesekan, kita kembali ke Torah. Begitu. Ya, terima kasih. Jadi itu pertanyaan yang bagus sekali karena memang ada banyak yang menanyakan dengan kitab-kitab itu posisi kita bagaimana. Begitu. Memang memberkati, saya tahu. Saya juga dapat berkat juga di kitab-kitab itu luar biasa. Tetapi kalau sampai terjadi gesekan, kembali ke Tanak, tulang punggungnya di Tanak. Ya, haleluya. Silakan kalau baca, itu sangat memberkati. Ya, ada yang mau ditambahkan? Oh ya, silakan Ibu Endang, silakan. Ya, ini Pak, saya juga mau tanya, anak saya itu juga mulai membaca buku apa Solomon Testament ya atau Testament of Solomon gitu loh. Itu gimana Pak? Kalau itu saya belum pernah dengar. Anak saya yang baca dan dia minta supaya ditanyakan sama Bapak. Oh Ini iya. buku itu. Ya, terima kasih. Saya juga belum pernah dengar soal itu. Tapi satu hal, saya mau tambahkan juga ini berhubungan dengan Sister Maya tadi ya. Jadi pertanyaan Ibu Endang sama Sister Maya itu sama gitu ya. Saya mau tegaskan di sini, lebih baik jangan baca buku itu dulu,
tapi mengerti mengenai tanak dan berit gadasa dulu. Ya. Jangan dibalik begitu. Kalau enggak nanti percayanya kebalik begitu. Percaya buku-buku itu dan mempercayai yang tulang punggungnya. Tulang punggung ini harus betul-betul mantap dulu. Baru itu boleh kita baca begitu. Ya. Selama kalau belum srek untuk tulang punggung ini dipahami, lebih baik jangan dibaca dulu. Ya, karena apa? Nanti kacau pikiran. Pikiran manusia itu gampang bolak-balik masalahnya. Ya, kayak orang goreng tempe, bolak-balik begitu ya. Gorengan gitu ya kan. Jadi supaya nggak digoreng sama setan, lebih baik tulang punggungnya dibenerin dulu. Nah, setelah itu baru boleh baca buku-buku seperti itu. Ya. Ya, jadi itu penting sekali. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih. Haleluya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Di chat. Pak Yosef. Silakan. Padi, silakan Padi. Pak Yosef Roy. Haleluya. Terima kasih Pak Yosef Roy. Menyangkut apa yang disampaikan oleh Sister Hadasa Fangfang tadi, ada hal yang ingin saya sampaikan Pak Yosef Roy dan teman-teman semua. Ini aku supaya bisa concern ya, karena apa yang disampaikan oleh Sister Hadasa Fangfang itu memang kami dapatkan juga, dan terkonfirmasi lagi semalam Pak Yosef Roy. Dan memang sebelumnya aku ingin mengatakan seperti ini, konsep Echad Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach dan di dalam tuntunan Roh Yahweh Elohim itu benar-benar terintegrasi ya Pak Yosef Roy. Jadi Amin. Seperti pelayanan aku saat ini juga terkonfirmasi, seperti aku ngerasa ada kesatuan hati, kesatuan roh dengan pelayanan Pak Yosef Roy dan terutama juga dengan Sister Hadasa Fangfang ya. Haleluya. Dan memang kita terkoneksi Pak Yosef Roy. Ya, contohnya dengan Papi Lukas juga, dengan Pak Kepa juga, luar biasa. Pak Kepa bilang dia itu mengambil materi-materi dari Pak Yosef Roy. Jadi kembali ke Pak Yosef Roy. Begitu juga dengan Inang Yatini yang di Kalimantan Tengah. Itu dari pelayanan Pak Yosef Roy juga. Terus sampai pada memang Pak Yosua Amir itu juga dari pelayanan Pak Yosef Roy. Jadi sebenarnya ini juga aku bukan mau mengatakan bahwa ini pelayanan menorah dan pelayanan menorah bukan itu maksud aku, tapi aku hanya ingin menyampaikan tentang satu konsep Echad ini, di mana ketika kita merasakan ada kesatuan roh, kesatuan hati, Bapa Yahweh itu bekerja dengan konsep Echadnya itu. Jadi tuntunannya itu sangat-sangat luar biasa. Dan ini terkonfirmasi juga apa yang disampaikan Sister Hadasa Fangfang. Aku akan mulai dari yang kami dapatkan dari Pak Kepa di Jakarta. Memang konsep Pak Kepa di Jakarta itu selalu dia dengan tuntunan Roh Kudus, selalu tuntunan Roh Kudus. Jadi tanah yang 3 hektar itu belum dibeli, ya. Tapi persiapan di Jakarta itu sudah sangat-sangat matang. Sampai terakhir kemarin dia bilang dia suruh aku tanya ekspedisi yang bisa mengangkut barang dari Jakarta ke Pontianak terus ke Singkawang, itu sekitar 1 kontainer. Barangnya sudah siap semua. Dan kemarin aku baru cek harga gitu. Jadi memang berjalan di dalam roh itu sangat-sangat ajaib dan sangat-sangat luar biasa. Dan menyangkut dengan apa yang disampaikan oleh Sister Hadasa Fangfang. Terakhir aku masih di Kota Kembayan, masih dalam pelayanan. Kami sempat ngobrol, dan waktu itu Pak Kepa menyampaikan kalau dia mendapatkan message dari tuntunan dari Roh Kudus untuk membeli lagi satu perlengkapan yang namanya perahu karet, karena nanti akan banjir katanya, banyak air nanti katanya, dan kita akan siap karena orang-orang akan berlari ke kita, nanti kita akan banyak membantu orang-orang. Jadi konsep 3 hektar itu juga kami akan
kebun. Jadi kami akan menyediakan pangan sendiri di sana. Jadi sudah sampai sejauh itu. Terus kami juga akan pakai tenaga surya. Kami juga akan pakai tenaga surya. Jadi serinci itu, sedetail itu Roh Kudus menuntun Pak Yosef Roy. Ya, jadi ini bukan bicara pelayanan yang seperti apa, tapi memang ini juga untuk memperlengkapi kami di sini di masa-masa yang seperti yang dikatakan oleh Sister Hadasa Fangfang tadi, itu tentang banyak air, tentang mungkin apa ya, ada bencana apa ya kita nggak tahu ya. Tapi ketika roh Yahweh Elohim menuntun ya kita hanya bisa taat dan setia. Beli aja, siapkan aja. Ke depan seperti apa ya tetap Roh Kudus akan menuntun. Nah, terus juga satu hal yang ingin saya sampaikan, semalam saya mendapat pernyataan dari seseorang juga yang ada di luar negeri lah ya. Tapi tidak secara langsung, tapi lewat mempelainya, sahabatnya yang ada di Indonesia, dan dia sampaikan ke saya. Penyampaiannya juga sama, Pak Yosef Roy. Penyampaiannya juga sama. Dia sudah menyiapkan satu bangunan juga besar sekali bangunannya, dan memang dia sudah mengatakan juga akan terjadi kayak banjir, kayak air besar seperti itu. Dan luar biasanya lagi, orang ini selalu speak in tongue. Itu koneksinya. Dia speak in tongue. Dan memang dia menyampaikan hal ini juga lewat sahabatnya ini ke saya. Jadi memang dia mau kayak seperti apa ya? Dia kayak mau membentuk satu tim untuk bisa ada sesuatu ya, Pak Yosef Roy, dan aku belum bisa share dulu. Dan dia masukkan ke dalam salah satu timnya itu. Padahal kami tidak saling kenal. Aku sama dia tidak saling kenal. Aku hanya kenal sahabatnya ini. Dan dia kenal aku lewat sahabatku ini gitu. Mempelai Yeshua HaMashiach yang luar biasa juga. Orang-orang yang tulus dan orang-orang yang penuh dengan kerendahan hati. Jadi memang di hari-hari ini seperti yang Pak Yosef Roy katakan, ini adalah masa-masa kritikal. Jadi mempersiapkan diri, berjaga-jaga dan waspada itu sangat penting. Dan lebih daripada itu semua, taat dan setia kepada Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Roh Kudus akan menuntun, Roh Kudus akan memperlengkapi, Roh Kudus akan mengarahkan kita harus seperti apa dan bagaimana. Terima kasih Pak Yosef Roy. Ya, terima kasih Bro Adi. Ya, jadi memang secara diam-diam Ruah Yahweh Elohim itu berbicara. Ya, dan connection-nya satu sama lain itu saling seragam. Ya, dan itu luar biasa. Ya, ini message rahasia begitu yang Bapak Yahweh persiapkan, karena masa-masa kita ini unik, ya, belum pernah dan tidak akan pernah terjadi lagi, ya, dan kita sudah melihat dari pola, maka masa-masa ini sudah memang sangat-sangat mendekati sekali. Karena itu Ruah Yahweh Elohim dengan caranya yang unik juga, yang ajaib, ya, dia membisikkan ini semua. Kamu harus begini, kamu harus begitu. Ini yang harus kamu siapkan, ini yang harus kamu lakukan, seperti itu. Ya, luar biasa. Terima kasih Bro Adi, itu menguatkan kita semua di sini. Ya, yang penting tetap di dalam Dafar Elohim, di dalam seluruh kebenaran Dafar Elohim. Ya, itu sangat esensial sekali. Saya mau lihat ada pertanyaan enggak ya di live chat ya. Kalau ada, tolong dibantu. Mungkin Pak Adi bisa bantu. Ada Pak Roy, ada. Mungkin yang teman lain bisa bantu. Karena saya kepotong ini kelihatan ini. Iya saya nih. Ya, ada Pak Roy. Saya akan bacakan Pak Roy. Tadi saya sempat lihat. Iya, terima kasih Pak Adi. Ini saya mulai dari Puji Astuti ya, Pak Yosef Roy. Iya.
Ya, terima kasih kalau dibaca. Tolong Pak Roy dan Ibu Hadassah mau tanya, untuk pengucapan lidah itu, apakah kita harus mengucapkan haleluya berkali-kali sampai lidah kita bergerak sendiri? Seperti itu Pak Yosef Roy pertanyaannya. Ya, terima kasih untuk Sister Puji ya. Jadi ikutin cara yang Bapak Yawi tetapkan melalui dafarnya, yaitu pertama doa dulu, minta protection, ya dilindungi dan minta ruah Yahweh Elohim yang menguasai. Kemudian setelah itu kalau memang masih pemula ya, biasanya masuk di dalam penyembahan. Jangan ada penyembahan dengan nama A dan nama Y. Ya, sekarang kita kan di sini ada beberapa yang telah kita rekam setiap puji-pujian itu dengan nama yang benar, yaitu Yahweh dan Yeshua. Jadi saudara bisa ikutin di situ, dan nanti ruah Yahweh Elohim akan mendorong. Alangkah baiknya memang betul kalau mau dengan haleluya, nggak ada salahnya. Dan nanti ruah Yahweh Elohim akan menuntun, memberikan satu inspirasi roh di mana kamu harus mengucapkan ini, atau dorongan, itu bisa terjadi seperti itu, dan ikutin saja ya. Dan dari situlah melangkahnya untuk speak in tongue, untuk pengucapan lidah itu ya. Jadi nggak ada salahnya dengan menggunakan kata haleluya, karena itu pujilah Yahweh ya, dan diulang-ulang, tidak ada salahnya juga di situ ya. Ada beberapa experience atau pengalaman dari teman-teman yang lain ya, mereka langsung sekali haleluya langsung masuk, begitu juga ada ya. Juga ada yang berulang-ulang baru muncul, bisa juga seperti itu ya. Jadi itu jawabannya. Jadi boleh seperti itu. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Silakan Pak Adi kalau masih ada. Masih ada satu lagi. Ini teman-teman yang di live chat, mohon maaf ya, saya hanya bisa lihat di bagian bawah, yang di atas sudah tidak bisa terlihat lagi. Jadi saya bacakan dari Sister Erina Banjarnahor. Pertanyaan saya, cara apa ya Pak saya bisa beribadah dengan kondisi anak saya? Saya bisa ajak, tapi kami tidak bisa nyaman karena takut Bapak yang tidak mau saya menyembah Bapak Yahweh. Jadi maksudnya dia takut suaminya atau bapaknya ini tidak begitu jelas. Ya, saya ulang ya Pak Yosef Roy. Iya. Pertanyaan saya, cara apa ya Pak saya bisa beribadah dengan kondisi anak saya bisa saya ajak, tapi kami tidak bisa nyaman karena takut Bapak. Kayaknya suaminya ini yang tidak mau saya menyembah Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi minta tuntunan ruah Yahweh Elohim untuk mengetahui situasi ibu ya, menghadapi masalah di keluarga, dan tetap harus punya hati untuk mau ibadah ya. Lihat dan minta kuasa ruah Yahweh Elohim dan aktifkan malaikat-malaikat penjaga, sehingga saat ibu beribadah ya, malaikat-malaikat itu bergerak untuk membungkam, untuk melakukan banyak hal, menghancurkan penghalang-penghalang ya saat ibu beribadah. Ibu bisa lakukan seperti itu sehingga ibu bisa beribadah dengan leluasa, menyenangkan hati Bapak Yahweh ya. Jadi ikut sertakan malaikat-malaikat yang setia kepada Bapak Yahweh dan minta kuasa ruah Yahweh Elohim ya, minta pimpinannya ya. Itu yang bisa dilakukan, sehingga dari situ kehadiran Bapak Yahweh ada di keluarga itu dan boleh menyentuh seluruh aspek keluarga yang ada di sana ya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Ada lagi Pak Adi? Ada lagi satu Pak Rusli, tapi saya nggak bisa ini lagi, nggak bisa saya baca ini karena di atas pertanyaannya. Iya, saya nggak kepotong ini. Pak Pendeta, pertanyaan. Ya, silakan. Kalau ada yang bisa melihat pertanyaannya? Ya Pak, saya bisa lihat pertanyaan dari Saudara Rusli. Iya, silakan. Silakan Brother Henok. Ya. Pak Pendeta, nama sesembahan Yahudi itu dibaca Jehovah, bukan Yahweh.
Bisakah Pak Pendeta munculkan naskah aslinya? Itu pertanyaan yang pertama. Terus kedua, apakah Bapak sudah berdiskusi dengan Rabi Yahudi mengenai nama sesembahannya? Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Ya, untuk mengetahui nama Yahweh, ya, itu nggak susah. Nggak susah. Mengapa? Bisa dibuka saja di Interlinear Bible, ya, dan itu sudah mencakup bahasa Ibrani-nya di sana, dan tertulis di sana adalah Yahweh, bukan Yehova. Ya, dalam hal ini, ya, nggak perlu diskusi dengan Rabi Yahudi. Itu sesembahan, ya, sebelum bangsa Yahudi, ya, Yahweh itu sudah mengenalkan dirinya melalui Abraham. Saat itu Yahudi belum lahir, Israel belum lahir. Bahkan kalau kita bisa lihat ya urutannya, itu di dalam kitab Kejadian, ya, kitab Kejadian pasal yang ke-5. Ya, nggak usah 5, ayat ke-4, ya. Kejadian pasal 4 ayat 26. Bagi Set seorang anak laki-laki telah dilahirkan baginya juga, dan dia menyebut namanya Enos. Maka orang mulai berseru dalam nama Yahweh. Enos itu zaman sebelum air bah, nggak ada orang Israel, nggak ada orang Yahudi. Jadi untuk mengenal nama Yahweh tidak perlu berdiskusi dengan Rabi Yahudi, tidak perlu. Karena kembalilah ke Dafar Elohim, ya, firman Bapak Yahweh, ya, dalam kitab Bereshit, Kejadian, tertulis jelas. Ya, salah kalau diskusi Yahweh dengan orang Yahudi. Karena apa? Karena mereka di bawah Talmud dan Oral Law yang tidak mau menyebut nama Yahweh cuman 1 kali 1 tahun, yaitu saat Yom Kippur, dan itu melawan firman. Mengapa? Karena nama Yahweh harus disebutkan, yaitu di dalam Keluaran 3 ayat 15, Mazmur 105 ayat 1, dan banyak lagi. Yang punya nama ingin namanya disebut. Jadi tidak perlu diskusi dengan Rabi Yahudi. Salah besar. Kembalilah kepada firman. Ada kok di tengah-tengah kita. Nggak usah ngomong teks asli. Ya, nggak usah ngomong teks asli. Ya itu loh. Dari interlinear itu loh sudah dari teks aslinya. Ya. Pengucapan Yehova itu salah. Karena apa? Karena untuk menghindari nama Yahweh. Ya, jadi pakai Yehova. Keliru. Jelas kok Yod He Waw He, itu bacanya Yahweh, haleluya, Yahweh, ya. Jadi itu pengertian yang keliru kalau Yod He Waw He dibaca Yehova. Nggak ada O-nya di sana, nggak ada, ya, nggak ada sama sekali. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya, dan saya yakin ini menjadi pengenalan akan nama Yahweh yang luar biasa di dalam setiap mempelai Yeshua HaMashiach. Ada lagi, Brother Henok? Iya, ada satu pertanyaan di atasnya dari Steve Austin. Ya. Pertanyaannya begini. Jadi siapakah mereka, orang-orang kudus, ketika anti-Hamashiach memerintah dunia nanti? Seperti apa yang tercatat dalam kitab suci? Ya, terima kasih. Terima kasih Steve untuk pertanyaannya. Orang-orang kudus yang dimaksud di dalam zaman anti-Hamashiach itu tertulis di dalam kitab Daniel dan kitab Wahyu, ada. Dan orang-orang kudus itu adalah umat Israel yang bertobat, yang kembali kepada Yeshua HaMashiach. Tapi mereka ketinggalan. Karena itu mereka masuk dalam zaman anti-Hamashiach. Jadi mereka tetap adalah orang-orang kudus. Nah, banyak kali orang-orang menganggap bahwa orang-orang kudus ini adalah gereja. Ya, itu teorinya dari Yunani.
Salah. Ya, bukan. Karena lihat masanya, masa anti Hamasiyah. Mempelai Yeshua Hamasiyah sudah terangkat. Ya, sudah terangkat. Jadi yang dimaksud orang-orang kudus ini adalah orang-orang yang percaya kepada Yeshua Hamasiyah, terutama orang Yahudi, tetapi ketinggalan rapture. Jadi orang yang percaya kepada Yeshua tetap dianggap sebagai orang kudus, begitu. Ya, karena darah Yeshua menutupi hidupnya, ya, menyingkirkan semua dosa. Jadi dia menjadi orang yang kudus, ya. Walaupun masanya adalah masa 666. Tapi ingat, mereka bukan mempelai Yeshua Hamasiyah. Karena mempelai Yeshua Hamasiyah sudah rapture terlebih dahulu. Ya, terima kasih Steve. Ada lagi Henok yang di atas? Kalau tidak ada kita bisa akhiri. Ada satu lagi sih baru muncul dari enggak apa, satu pertanyaannya gini Pak Yosef Roy. Siapa namanya tadi? Rini, dari Rini. Tunggu. Tadi oh ya. Dari Rini Kusumaningrum. Pertanyaannya, zaman akhir belum terjadi. Apakah tanda yang akan diberikan di dahi dan lengan belum berlaku? Ya, kalau mau melihat tanda, nanti tanda-tanda itu akan dipaksakan secara global. Ya, saat masa 666. Tapi ingat, masa sekarang ini adalah menjelang rapture. Dan masa sekarang kita ini juga sudah termasuk yang namanya zaman akhir. Karena apa? Mendekati akhir daripada masa 6.000 tahun. Ya, itulah jawabannya. Jadi nggak perlu zaman akhir itu nanti kalau sampai pemasangan tanda itu. Tidak perlu di situ. Ya, sekarang ini kita sudah di zaman akhir. Tadi bisa dilihat di peta zaman yang telah saya berikan tadi dari Adam sampai kiamat. Nah, posisi kita di mana? Ya, kita sudah bisa melihat. Sederhana sekali, ya, sederhana sekali. Jadi zaman sekarang kita ini adalah zaman akhir, ya. Jadi nggak perlu nunggu sampai 666 karena memang akan memasukin dalam beberapa tahun yang akan datang. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya sorry, tadi ada Ibu Sumira yang mau dibaptis katanya. Itu yang paling atas tadi saya baca, sempat baca sebelum kepotong. Oh ya. Itu penjelasan mau mesti hubungi Bapak atau gimana? Ya, terima kasih Sister Gusti. Untuk Ibu Sumira, kalau mau baptis pembaharuan, Ibu bisa teks saya lewat WA. Ada saya cantumkan di YouTube ini, ya. Di YouTube ini, kalau Ibu lihat ke arah about, ya. Di about itu saya cantumkan nomor Telegram dan WA saya. Ya, bisa lihat di sana di about, ya, sebelahnya channel, ya. Jadi ada list di atas itu, ada home, video, short, live, playlist, community channels sama about. Nah, di about-nya diklik, di situ ada nomor WA saya, Ibu bisa teks saya dan nanti saya akan hubungi dan berikan syarat-syarat apa yang diperlukan untuk masuk dalam baptisan pembaharuan. Ya, saya berikan di sana. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Gusti untuk bisa melihat, karena berjalannya waktu teksnya dipotong ini, ya, kepotong terus. Ya, nggak ada lagi yang ditanyakan. Ya, kalau begitu kita akan akhiri kebaktian hari ini, dan terima kasih untuk semua teman-teman yang telah bergabung, para mempelai Yeshua Hamasiyah, baik yang di streaming, baik yang di live chat. Ya, terima kasih untuk Bro Adi, Sister Gusti, Pak Herwin, Ibu Endang, Sister Maya, Pak Edwin, Bro Daniel, Ibu Koni, Sister Yemima, Pak Nathanael, Sister Rina, Sister Elvina, Arizona, dan juga Brother Anton, Ibu Jenny, Sister Lily, dan Ibu Gesia. Ya, saya akan bergabung dengan teman-teman yang ada di Arizona sebenarnya.
Pak Pak Herwin dan Ibu rapi banget kayak mau ke kondangan. Ini 17 Agustus, Pak. Peringatan Agustusan. Sisa semalam, Pak. Salam Bro Daniel. Apa kabar Oregon? Shalom Bro Adi. Di sini baik. Udara udah cukup agak nggak panas lagi. Waktu Haleluya. lalu Haleluya. 38 derajat. Aduh, ampun. Wow, 38 Ya. derajat ya. 38 derajat Celcius. Sekarang udah Ya, sekarang sudah 70 Fahrenheit. So 70 ya, jadi sekitar mungkin 30-an ya. Turun udahan. Waktu itu 100 something derajat Fahrenheit. 38 derajat Celcius. Panas. itu memang normal seperti itu musimnya sebelum-sebelumnya atau gimana? Ya kita ini kan lagi musim summer ya. Tapi kita kadang 1 minggu 190 derajat sampai 100 derajat Celcius. Fahrenheit. And then setelah itu baru turun bisa sampai 80, 70. Itu udah lumayan. Oke. Ya. Oke. Jadi itu udah memang normal sebenarnya ya. Sebelum-sebelumnya juga seperti itu ya. Ya. Oke. Bro, ada musim durian enggak sana, Bro? Nggak ada. Saya habis beli jambu air, tahu nggak? Cuma dapat 6 biji jambu air, mau cobain, $33. Wow. Ya, Wow. di halaman saya ada Pak Daniel, jambu air. Iya. Bisa dibagi. Wow. Kalau di Pontianak itu 1 kilonya cuma $2. Iya. Haleluya. Ya. Silakan Pak Roy. Haleluya. Di sini air banyak, jambunya kurang. Karena itu benar yang diomongkan sama Bro Adi, harganya hampir $40, 6 biji. Luar biasa. Di sini banyak kaktus, murah kaktus. Oke, haleluya, puji Bapak Yahweh. Kita akan doa terlebih dahulu dan kita akan menerima doa berkat. Terima kasih untuk teman-teman yang telah bergabung. Terima kasih Bapak Yahweh di dalam Adon Yeshua. Kau telah tuntun kami di dalam seluruh kebenaran. Kami mengucap syukur. Terima kasih Bapak Yahweh. Sungguh besar anugerah-Mu. Berdoa untuk setiap para mempelai Yeshua Masih yang telah bergabung dan juga yang ada di live streaming dan juga di live chat. Kau memberkati semua dan berkat keselamatan sehingga masuk dalam rapture. Semua teman-teman yang sudah bertanya, Engkau sendiri akan memberikan pengertian lebih dalam lagi supaya mereka dalam mencari kebenaran firman-Mu, mereka tidak tersesat kepada pengajaran-pengajaran yang palsu, yang salah. Tapi mereka masuk di dalam pengajaran yang sehat, yang benar, yang sesuai dengan tanah dan Brit Gadasa. Terima kasih, Abah Yahweh, terima kasih. Berkati untuk lebaran nama Yahweh, nama Yeshua pengajaran daripada Gafar Elohim ini. Pakai mempelai-mempelaimu untuk menjadi saluran berkat, sehingga banyak jiwa boleh diselamatkan dalam Yahweh, di dalam Yeshua HaMashiach. Terima kasih Bapak Yahweh. Kami mengucap syukur. Benih-benih firman yang telah terlebur, berakar, bertumbuh, berbuah, lipat kali ganda, sebelum masuk dalam rapture yang luar biasa. Terima kasih Bapak Yahweh. Di dalam nama Yeshua HaMashiach
Kita akan angkat tangan kita bersama-sama. Bapa Yahweh memberkati engkau dan melindungi engkau. Bapa Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Bapa Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat-berkat ini dicurahkan di dalam nama Yahweh, di dalam nama Yeshua HaMashiach, dan di dalam ruah Yahweh Elohim, mulai hari ini sampai rapture terjadi. Terima berkat dari Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Yang percaya katakan amin. Amen. Haleluya. Yahweh Yeshua, 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 Yeshualah kekasih jiwaku, Yeshualah keselamatan hidupku, Yeshualah yang layak ku sembah, Elohimku, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus. Haleluya. Kita akan naikkan beberapa pujian. Silakan. Cinta Yahweh, hai segala bangsa, berkatkanlah Dia, hai seluruh umat, kasih setianya dahsyat atas kita, dan kesetiaan Yahweh untuk selamanya. Pujilah Yahweh, hai segala bangsa, berkatkanlah Dia, hai seluruh umat, kasih setianya dahsyat atas kita, dan kesetiaan Yahweh untuk selamanya. Haleluya, 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 haleluya.
Teman-teman semua, haleluya. Bapak Yahweh Bapak Yahweh berkati. Haleluya, shalom, shalom. Shalom, Bapak Yahweh memberkati.